Baik Bapak Ibu, judul firman Tuhan yang akan disampaikan pada siang hari ini ya adalah Jesus my healer. Amin. Tuhan Yesus adalah penyembuhku. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus adalah penyembuhku. Kalau Tuhan yang pimpin berarti Tuhan ingin saudara pada siang hari ini dikuatkan, diteguhkan imannya, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sungguh-sungguh berikan tepuk tangan untuk sekali lagi bagi Tuhan kita. Kita berikan kemuliaan bagi Dia, Tuhan Allah yang menyembuhkan kita. Baik Bapak Ibu, saya yakin bahwa kita akan sangat diberkati ketika kita mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara seiman kita. Mungkin ada saudara seiman kita yang bersaksi bagaimana Tuhan memberkatinya dengan sebuah mobil misalnya. Dan di mana kesaksian itu begitu spektakuler. Wah, dia sedang berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kendaraan. Tuhan, kami ingin melayani Tuhan. Kami rindu, kami punya kendaraan supaya kami bisa melayani kemana yang Tuhan mau. Wah, dia bersaksi dan kemudian dia berkata, tiba-tiba Tuhan mengirimkan orang dan tiba-tiba mobil datang ke rumahnya. Wow, dan kita mendengarkannya, wow, luar biasa, saya mau gitu ya. Atau orang bersaksi tentang bagaimana dia beli rumah. Wah, saya rindu supaya kami punya rumah yang baik. Bahkan lagi pakai alasan yang rohani lagi, supaya Tuhan rumah itu bisa dipakai buat ibadah, ada persekutuan atau ada ibadah kelompok sel. Tuhan, kami rindu punya rumah, ada ruang tamunya yang cukup luas supaya bisa kumpul 10-20 orang beribadah dalam persekutuan doa. Dan ternyata kesaksiannya lagi dia berkata, wah, tiba-tiba Tuhan memberkati dengan luar biasa. Tuhan mampukan kami membeli rumah dan kita diberkati. Wow, luar biasa, ajaib Tuhan itu. Dan kita berkata dalam hati, Tuhan, saya juga mau dong yang begitu ya. Nah, atau misalnya kesaksian yang lain, dapatkan pekerjaan. Wah, ini pekerjaannya susah, ini gajinya juga tinggi. Wah, nggak sembarangan orang masuk ke situ. Waktu kita ngelamar tapi tiba-tiba dia berkata, tetapi puji Tuhan ada perkenanan Tuhan, ada favor Tuhan. Ketika saya interview, entah kenapa saya lancar menjawabnya dan kemudian saya diterima. Wah, luar biasa. Saya dapat pekerjaan yang baik, bahkan gajinya juga besar. Wah, luar biasa. Dan kita pikir, wah, saya juga mau yang begitu, saya juga mau yang begitu. Gitu ya. Nah, atau satu lagi ya, orang bersaksi bagaimana dia mengalami sakit penyakit. Ya, dia mengalami sakit penyakit dan kemudian dia bersaksi, wah, tetangga di sebelah saya, di sebelah ranjang sebelah ruangan saya, dia meninggal dunia, penyakitnya sama. Tapi puji Tuhan, besoknya saya malah sembuh dan saya akhirnya bisa pulang. Saya tidak nyusul tetangga saya yang sebelah, yang dia malah nyusul ketemu Tuhan katanya. Begitu ya. Dia senang sekali dan kita waktu mendengarkan kesaksian itu, kita begitu diberkati, ketika begitu dikuatkan dan kita semakin percaya bahwa Tuhan menyembuhkan. Kita percaya Tuhan menyediakan. Wah, Tuhan membuka jalan saat tiada jalan. Kita percaya. Dan memang demikian firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib di dalam hidup kita. Amin. Amin. Tetapi masalahnya kita tidak selalu mengalami yang sama dengan yang kita dengar. Betul apa betul? Ya, kita dengar kesaksian orang, dia bisa ada tiba-tiba ada orang yang datang, dia pengen motor dan kemudian dapat motor, ada orang tiba-tiba kirim motor dan kita pikir kita akan mengalami yang sama, tapi kita nggak pernah ngalamin yang sama. Iya kan? Kita dengar kesaksian orang, oh dia bisa pergi ke Israel karena tiba-tiba ada orang yang berkata kepada dia, Bapak mau ke Israel, Bapak berangkat, Bapak siapkan aja paspor, siapkan aja visa. Uangnya dari mana Pak? Percaya Tuhan sediakan. Wah, dia ternyata yang menyediakan, bisa berangkat. Mendengar itu kita pikir, wah, saya juga mau yang seperti itu. Dan kita pikir, kita tunggu-tunggu orang-orang, siapa nih yang mau kasih saya dana supaya saya bisa berangkat ke Israel. Ternyata nggak ada. Kita tunggu-tunggu depan rumah kita, ternyata nggak ada motor datang nih, kita mau. Saya suka bercanda dengan istri saya. Ketika ada lewat mobil pickup, kemudian isinya ada bawa kulkas, beberapa kulkas begitu kan. Dan kita bercanda sama istri saya. Mah,
dia mau ke rumah kita, ayo kita balik lagi mah. Yaudah nggak apa-apa Pak, itu biar aja buat orang lain gitu. Ya, kayak bercanda gitu ya. Kita pikir bahwa hal yang seperti itu bisa terjadi juga kepada kita. Ternyata kita tidak mengalami hal yang sama. Dan ini masalahnya, ketika kita berpikir demikian dan ketika kita tidak mengalami seperti kesaksian yang kita dengar, kita akhirnya mulai mempertanyakan, Tuhan benar gak sih sanggup menyediakan? Sepertinya Tuhan pilih kasih. Jangan-jangan Tuhan lebih mengasihi dia daripada saya. Padahal jelas ketika Tuhan mati di atas kayu salib, dia mati untuk semua orang. Amin. Buat saudara dan saya gak ada yang lebih baik. Bahkan saudara dan saya, saudara yang mendengarkan saya berkhotbah dan saya yang berkhotbah, Tuhan tidak lebih mengasihi saya daripada saudara. Amin. Dia mengasihi kita dengan kasih yang sama. Amin. Tetapi pemikiran kita secara manusia, kita bisa terjebak memikirkan hal itu. Tuhan, kenapa Tuhan saya tidak mengalami seperti yang dia saksikan? Tetangga di sebelahnya, di ranjang sebelahnya meninggal dunia tapi dia hidup. Tapi kenapa saya justru mengalami yang sebaliknya? Tetangga di sebelah orang tua saya, di sebelah kakak saya, di sebelah paman saya, dia pulang ke rumah, tapi justru keluarga saya malah pulang ke rumah Bapak. Dan akhirnya kita mulai berpikir, Tuhan nggak adil, ya kan? Padahal bukan begitu. Amin. Bukanlah kita berkata, waktu kita ibadah kita bernyanyi, jalanmu tak terselami, ya kan? Terus kita mau coba menyelami jalannya Tuhan, ya udah salah sendiri. Akhirnya salah kita. Ya, masalahnya kita tidak selalu mengalami yang sama. Ada nggak mengalami yang sama? Ya ada, tetapi tidak selalu. Nah ini, jadi kita jangan beriman oleh karena kesaksian orang yang seperti itu dan kita pikir kita mau yang seperti itu. Ya. Nah, Tuhan tidak selalu menolong kita dengan cara yang sama. Tuhan tidak selalu memberkati kita dengan cara yang sama. Tuhan tidak selalu menyediakan bagi kita dengan cara yang sama seperti orang yang bersaksi yang kita dengar. Tidak selalu cara yang sama. Kalau kita membaca dari Alkitab dari awal sampai akhir, Tuhan juga tidak pernah menolong, tidak selalu dengan cara yang sama. Nah, inilah yang kita harus memahaminya. Demikian juga dalam hal kesembuhan. Demikian juga ketika kita mengalami sakit penyakit, kita bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan juga menyembuhkan dengan caranya yang unik. Amin. Mari kita pagi hari ini menjelang siang, beberapa menit lagi akan menjadi siang. Mari pada saat ini kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Khususnya dalam siang hari ini adalah kita memahami bagaimana Tuhan menolong kita, khususnya di dalam kita bergumul dengan sakit penyakit. Ada yang mengatakan bahwa orang Kristen gak boleh sakit. Maaf, itu menyesatkan. Setuju? Setuju tidak nih? Atau saudara justru yang mempercayai apa yang dikhotbahkan di YouTube sana, banyak orang Kristen, orang percaya selalu sempurna, gak pernah sakit katanya. Waduh, kalau memang begitu berarti sudah banyak hamba-hamba Tuhan berarti yang bermasalah, berarti kenapa dia sakit, ya kan? Ya. Nah, tetapi ini yang harus kita percaya, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Yang percaya katakan amin. Dari aminnya saya tahu mana yang percaya dan mana yang tidak, ya kan? Ya, Mazmur 103, ya, tidak ada di situ, tidak ada di dalam slide, berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Tuhan mengampuni segala kesalahan kita, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, segala kesalahan kita, bukan yang kecil saja, bukan yang besar saja, segala. Demikianlah Tuhan kita, penuh kasih mengampuni kita. Dan tidak hanya mengampuni segala kesalahanmu, Mazmur 103 ayat 3, yang menyembuhkan segala
penyakitmu. Wow, inilah Tuhan yang kita sembah. Dia Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Baik itu penyakit yang kecil, penyakit yang besar. Dalam konteks manusia memahami penyakit, termasuk penyakit oleh karena virus yang terbaru, virus corona COVID-19. Tuhan sanggup menyembuhkan. Amin. Tapi jangan mencobai Tuhan. Oke Tuhan, saya mau memaparkan diri saya dengan orang yang corona, kemudian saya sakit corona, diagnosa, kemudian Tuhan ayo sembuhkan aku. Amin. Jangan mencobai Tuhan seperti itu, ya kan? Nah, itu iblis yang pakai begitu. Jatuhkan dirimu katanya. Kamu kan akan akan dijaga. Malaikat Tuhan akan menatang engkau katanya gitu ya. Tuhan bilang jangan mencobai Tuhan Allahmu gitu. Lebih lagi bahkan di Keluaran 15 ayat 26 ya. Firman Tuhan berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, ya. Firman Tuhan yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Sejak awal ya bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan sudah menyatakan dirinya, I am the God that healeth thee. Akulah Tuhan yang menyembuhkanmu. I am Jehovah Rapha. Yang percaya katakan yes. Haleluya. Nah Bapak Ibu, Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Itu adalah kebenarannya. Namun bagaimana Tuhan menyembuhkan? Sekali lagi, Tuhan menyembuhkan dengan caranya yang unik. Tuhan tidak menyembuhkan dengan caranya yang sama. Dengan cepat saja mari kita lihat salah satunya di dalam Lukas 7. Saya tidak akan membacakan seluruh ayatnya, karena kalau saya bacakan nanti kita jadi jam 1 selesai. Dan nanti saya akan pulang, akan dikomplain oleh saudara, karena saudara sudah kelaparan. Gitu ya. Nah, jadi beberapa ayat saja saya akan bagikan ya. Nah, lihat yang pertama adalah, salah satunya tentu ada banyak ya, karena waktu ini hanya 3 saja yang saya paparkan. Yang pertama adalah dengan katakan saja. Nah, Lukas 7 ayat 2, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Semua sama-sama katakan sedang sakit keras. Ini memang sakit keras, bahkan saking kerasnya dikatakan hampir mati. Ya. Nah, kalau kita baca berikutnya, tadinya dia mau suruh Tuhan Yesus datang. Tetapi kemudian ayatnya yang ke-7, langsung saja. Ayatnya yang ke-7 berkata, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak. Nanti Bapak Ibu baca di rumah cerita selengkapnya. Saya yakin juga Bapak Ibu sudah mengetahui pasti kisah ini. Ya, sebab itu aku juga menganggap diriku tak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata. Luar biasa. Ya, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia percaya dengan iman sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus nggak perlu datang deh. Katakan saja, perkataannya cukup berkuasa untuk menyembuhkan hambaku itu. Dan memang benar demikian saudara-saudara. Perkataannya cukup untuk menyembuhkan. Saya baca dulu lagi satu lagi ayatnya yang 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumahnya, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Wow, perwira ini mengimani gak perlu Tuhan Yesus datang ke rumah deh untuk menyembuhkan. Gak perlu deh Tuhan Yesus tumpangin tangan buat hambaku itu supaya dia sembuh. Cukup katakan saja, pasti hambaku sembuh. Dia beriman demikian. Tetapi saudara-saudara, itu bukan iman yang sekedar beriman saja. Bapak Ibu perhatikan apa yang terjadi.
Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah untuk menjadikan langit dan bumi ini? Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia berfirman, dia mengatakan saja, dia mengucapkannya saja, maka langit dan bumi jadi. Amin. Allah berfirman, demikianlah jadilah terang, maka terang itu jadi. Firman-Nya berkuasa, perkataannya berkuasa. Tidak perlu Tuhan datang, katakan saja Tuhan, firman-Mu berkuasa. Amin. Terkadang waktu kita merindukan kesembuhan, mari dikasih kode saya supaya duluan, supaya maju langsung. Terkadang kita harus memperkatakan firman Tuhan. Amin. Waktu kita sakit, waktu anak kita sakit, waktu saudara kita sakit, waktu jemaat sakit, waktu siapa sakit, kadang kita hanya mengatakan dengan firman. Tuhan, aku percaya firman-Mu berkata boleh oleh bilur-bilur-Mu aku menjadi sembuh. Amin. Perkatakan saja dengan firman. Tuhan, aku percaya firman-Mu berkata, Mazmur 103 ayat 3 berkata, Engkaulah Tuhan yang mengampuni segala kesalahanku, dan Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan aku. Aku percaya firman-Mu Tuhan, aku disembuhkan oleh firman-Mu. Amin. Pertanyaannya, kalau nggak pernah baca firman, tahu firman apa enggak? Nah, itu dia, ya. Membaca firman Tuhan, waktu kita membaca, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Waktu kita memperkatakan firman untuk kesembuhan kita, ada mujizat karena ada iman waktu kita memperkatakan firman. Amin. Jadi terkadang kita harus memperkatakan firman Tuhan, maka Tuhan menyatakan kesembuhan. Yang kedua, ya, datang langsung. Tadi perwira bilang, perkatakan saja. Nah, sekarang Lukas 8 ayat 41. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Suruh datang Tuhan Yesus. Ya. Dia datang. Ya mungkin kalau waktu kita dengar kesaksian begini, misalnya Yairus bersaksi, saya tersungkur di depan kaki Yesus. Saya minta Tuhan Yesus datang ke rumah saya untuk menyembuhkan kita. Dan kita mulai pikir, oh ya begitu ya. Jadi saya datang doa di rumah, saya tersungkur, kemudian datang sama Tuhan, meminta. Kita melihat hal-hal yang fisik jadinya. Padahal bukan itu. Bagaimana kesembuhan itu terjadi. Nah, kemudian ya, sekali lagi kita skip saja ayatnya. Ayat yang berikutnya adalah, maka datanglah seorang, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Sama kayak tadi nih, sakit keras sudah hampir mati, sekarang benar-benar mati. Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Ya, tapi kemudian Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja, gitu ya. Nah, lalu langsung lompat lagi ayat 54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Dan anak itu lanjut, maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Sebelumnya perwira itu bilang, katakan saja, nggak usah datang. Sekarang Yairus kepala rumah ibadat berkata, minta harus datang Tuhan Yesus. Dan memang harus datang, sampai datang benar-benar. Jadi mau datang, mau nggak datang, mau dengan diperkatakan ataupun dia harus datang, Tuhan tetap menyembuhkan. Amin. Caranya tidak masalah. Bagaimana cara Tuhan menyembuhkan? Dengan caranya yang unik, macam-macam. Luar biasa. Ya. Nah, terkadang Tuhan itu langsung menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita. Amin. Bapak Ibu pernah sakit dan kemudian berdoa langsung sembuh? Amin. Ada. Oh, ada yang berdoa tapi belum sembuh-sembuh. Dan berhenti berdoa. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga ini penting. Yang ketiga,
Terkadang Tuhan melakukan sesuatu untuk menyembuhkan. Markus 8 ayat 22, kisahnya seorang yang buta. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Ya, di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Dari tadi masalahnya berat semua ya, sakit keras hampir mati, sekarang buta. Ya. Kemudian ayat 23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Ya, nggak dijelasin kenapa dibawa keluar kampung. Lalu ia apa? Meludahi. Coba semua bilang meludahi. Meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Diludahi oleh Tuhan Yesus mata orang itu. Coba Bapak Ibu, kalau saya datang kepada Bapak Ibu karena Bapak Ibu minta doa, saudara bilang, "Pak pendeta tolong doakan saya." Terus kemudian saya datang dan Bapak Ibu saya ludahi. Kira-kira Bapak Ibu masih mau terus berdoa atau Bapak Ibu akan apa-apaan nih? Ya kan? Nah tapi itu yang Tuhan Yesus lakukan. Caranya sesuatu hal yang tidak masuk akal dalam pikiran kita, ya kan? Ya, diludahi dia. Ya kan? Kemudian ayat 24, orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat orang berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Artinya masih belum jelas. Dia buta dan sekarang sudah mulai bisa melihat sedikit dengan jelas. Ya kan? Nah, saya sekarang mau jelasin lebih lanjut lagi, tapi saya harus next slide. Terkadang kita harus berdoa berulang-ulang. Amin. Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita melalui peristiwa ini, di mana ia melakukannya 2 kali. Bagi saya ini adalah sebuah model, sebuah gambaran yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita bagaimana kita berdoa. Jangan berhenti berdoa. Amin. Masih sakit Pak, doakan lagi. Masih sakit juga Pak, doakan lagi. Amin. Nah, Tuhan Yesus meludahi. Tentu saja saya jujur tidak akan melakukannya. Tapi bagi saya Tuhan sedang mengajar kita bahwa terkadang kita harus menjalani suatu treatment. Nah, itu kurang typo ya. Terkadang waktu kita sakit memang harus menjalani suatu treatment. Amin. Jadi jangan berkata bahwa udah kalau orang percaya cukup doa aja, nggak usah ke dokter, nggak usah pakai obat, nggak usah pakai terapi, nggak usah pakai treatment. Bagi saya melalui peristiwa ini Tuhan menunjukkan bahwa terkadang ada satu treatment yang harus dilakukan. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, next. Caranya berbeda. Bagaimana orang disembuhkan? Ketika orang sakit bagaimana disembuhkan? Caranya berbeda. Tetapi yang sama adalah apa? Imannya. Ini yang harus penting. Imannya. Karena imanlah mereka semua tadi disembuhkan karena percaya. Amin. Next. Saya mau cerita tentang anak saya, tapi karena waktu saya skip saja ya. Next. Jangan fokus pada caranya, tapi iman padanya. Mari katakan sama-sama. 1, 2, 3. Jangan fokus pada caranya, tapi iman padanya. Mungkin ketika sakit dan berdoa tidak sembuh, karena ternyata Tuhan mau menyembuhkannya dengan suatu treatment. Puji Tuhan kalau kita doakan dan langsung sembuh. Puji Tuhan. Puji Tuhan ketika kita doakan sembuh pulang dari rumah sakit. Tetapi kita juga harus bisa berkata, puji Tuhan waktu kita doakan tapi dia pulang ke rumah Bapa. Amin. 1 ayat terakhir tidak ada dalam slide. Saya undang teman-teman untuk naik ke depan yang melayani musik. Ulangan 32 ayat 39. Mungkin boleh tampilkan aja ayatnya supaya jemaat juga bisa melihatnya dengan baik. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan
dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Siapa yang menyembuhkan? Bukan pendeta. Amin. Bukan hamba Tuhan. Amin. Tuhanlah. Jangan berkecil hati, jangan sesak hati ketika kita doakan orang yang kita kasihi, dia pulang ke rumah Bapa. Tuhanlah yang memanggil. Kalau sembuhkan, puji Tuhan. Kalau akhirnya pulang ke rumah Bapa, puji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari gunakan beberapa waktu yang ada sedikit lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan dan katakan dengan sungguh-sungguh. Korea kata karamas, hinabayata karamasande baba. Amin. Mari Bapak Ibu, jangan sekedar nyanyi dengan iman dan percaya. Yes. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil bagi Dia. Tak ada yang tak percaya. Mujizat disediakan bagiku, ku diangkat. Musik saja. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu kepada Tuhan. Tutup matamu, hanya engkau dengan Tuhan. Saya tidak tahu mengapa Tuhan meminta saya untuk membagikan ini pada hari ini. Ini bukan rencana saya, ini bukan yang saya siapkan. Tapi Tuhan bicara untuk menyampaikan ini kepada saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara, tetapi Tuhan tahu. Sebab itu Tuhan menaruh ini untuk disampaikan kepada saudara. Apakah mujizat yang sedang kau perlukan? Apakah pertolongan Tuhan yang sedang kau perlukan? Pada hari ini, saat ini juga jangan pulang tanpa Tuhan menjawab engkau. Kalau engkau yang memang bergumul dengan sakit penyakit, tidak perlu engkau maju ke depan dan ditumpangi tangan. Perwira itu berkata, katakan saja, kesembuhan terjadi. Haleluya. Pribadi, depas pribadi, mari berdoa kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan, mujizat yang sedang engkau butuhkan. Sakit penyakitkah? Jalan keluar atas masalah apapun juga. Cara Tuhan menolongmu bisa berbeda, tetapi yang harus sama adalah iman kepada Dia. Kuriata karana basana. Bapak berdoa bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau ada yang bergumul dengan sakit penyakit, mungkin saudaranya, mungkin keluarganya, Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan firman Tuhan bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Hamba berdoa ya Tuhan, semua yang datang beriman percaya kepada Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan pada siang hari ini. Tidak ada yang pulang tanpa mengalami lawatan Tuhan. Hamba percaya, hamba berdoa, meminta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan. Biarlah sungguh firman-Mu ini Tuhan terus berbicara dalam setiap hati dan pikiran kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Biarlah kami semakin mengerti bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan.